Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas judulnya Khulasatus Sanatits Tsalitsah, ringkasan tahun yang ketiga. Setelah sebelumnya kita membahas peristiwa apa saja yang terjadi pada tahun ketiga, dan ini adalah akhir dari pembahasan apa saja peristiwa yang terjadi pada tahun ketiga, diringkas kembali. Khulasatus Sanatits Tsalitsah, ringkasan tahun ketiga. Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ketiga diringkas kembali. Hadatsat, telah terjadi, Fisanatis Tsalitsah, pada tahun yang ketiga, apa? Ghazwatu Ghatafan, perang Ghatafan, wa Bahron, perang Bahron, wa Hamra'il Asad, dan Hamra Asad, dan perang Hamra'ul Asad. Ini semua sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Walam yakun, dan tidak terjadi fil jami'i, dalam semua hal tadi tersebut, pada Ghatafan, pada Bahron, pada Hamra'ul Asad, apa? Harbun, pertempuran. Jadi hanya sekedar mengirimkan ekspedisi pasukan. Rasulullah mengirimkan ekspedisi pasukan ke Ghatafan, ke Bahron, dan ke Hamra'ul Asad, namun tidak terjadi pertempuran bertemu langsung dengan musuh. Wafiha, dan pada tahun tersebut, yaitu pada tahun ketiga Hijriyah, hadatsat, terjadi, Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Kharajat, keluar, Quraisyun, orang-orang Quraisy, ma'a khulafaiha, bersama sekutu-sekutunya, keluar menuju ke Uhud untuk melakukan pertempuran peperangan melawan kaum muslimin di Uhud. Fi salasati alafi rajulin, dengan membawa 3.000 rajul, pasukan, minal arabi, dari orang-orang Arab. Orang-orang Quraisy, mereka menjalin persekutuan dengan selain Quraisy dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin di Uhud. Dan orang-orang Quraisy ini membawa pasukan sebanyak 3.000 orang. Waja'u Uhudan, dan mereka datang ke Uhud. Lil akhdhi bi sa'ri man kutila minhum fi Badrin. Dalam rangka lil akhdhi bi sa'ri man, untuk membalas dendam, man kutila, orang yang terbunuh, minhum, dari kalangan mereka orang-orang Quraisy, fi Badrin, dalam perang Badar. Karena dalam perang Badar orang-orang Quraisy ini kalah. Nah, pada perang Uhud inilah mereka ingin membalas dendam kekalahan mereka di Badar. Fakharaja, lalu keluar, ilaihim, menghadapi mereka, siapa? Ar-Rasulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi alfin, dengan membawa 1.000 pasukan. Rasulullah keluar menghadapi mereka dengan membawa 1.000 pasukan. Sedangkan tadi orang-orang Quraisy itu membawa 3.000 pasukan. Roja'a, pulang kembali, minhum, dari mereka orang-orang yang dibawa oleh Rasulullah dari 1.000 pasukan itu, Abdullahi ibnu Ubayyin, Abdullah bin Ubay. Dari 1.000 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah itu, ada orang munafiknya, yang dedengkotnya adalah Abdullah bin Ubay. Dan mereka ketika di tengah perjalanan berangkat menuju ke perang Uhud, ternyata pulang lagi. Dan Abdullah bin Ubay ini tidak hanya sendirian, mereka ada sebanyak bisalasimi'atin minal munafiqin, 300 orang-orang munafik yang didedengkoti, diketuai, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Rasulullah hanya membawa 1.000 pasukan. Namun ternyata di perjalanan tidak utuh
ada yang pulang kembali dan tidak mau berperang, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay sebanyak 300 orang, dan mereka adalah orang-orang munafik. Thumma, kemudian, amaro memerintahkan, siapa ar-rasulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rumata, kepada pasukan pemanah, alla yufariqu, agar mereka tidak meninggalkan al-jabala, bukit Uhud. Ini perintah Rasulullah ketika sebelum berperang berpesan mewanti-wanti kepada pasukan pemanah agar tidak meninggalkan bukit Uhud. Wa bada'a al-qitalu, dan perang pun mulai. Fanhazama, singkat cerita, mundur, kalah, terpukul, lari, al-musyrikuna, orang-orang musyrik. Awalnya orang-orang musyrik kalah, kaum muslimin, wa kada an-nasru, dan hampir kemenangan, yakunu lil muslimin, itu menjadi milik kaum muslimin. Awalnya orang-orang musyrik kalah dan kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Laula annar rumata, seandainya para pemanah, pasukan pemanah tidak khalafu, mereka menyelisihi amrul Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan itu hampir menjadi kemenangan kaum muslimin seandainya para pasukan pemanah tidak meninggalkan, tidak menyalahi, tidak menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan supaya jangan meninggalkan bukit Uhud. Fahamalat, lalu menyerang, alaihim, kepada mereka kaum muslimin, khailul musyrikin, kuda orang-orang musyrik. Ketika dalam keadaan seperti itu, karena merasa sudah menang, akhirnya pasukan kuda dari kaum musyrik menyerang kepada kaum muslimin. Fanhazama, lalu terpukul mundur, lari, kalah, aktsaruhum, sebagian besar dari kaum muslimin. Wastushhida minhum, dan mati syahid dari mereka, aktsaruman, lebih dari sab'ina, 70 orang. Dalam perang Uhud ini ada 70 orang yang syahid, meninggal syahid karena tadi ketika sudah merasa menang, kemudian para pasukan pemanah menyalahi perintah Rasul, akhirnya kaum muslimin banyak yang terbunuh sebanyak 70 orang. Minhum, di antara mereka yang mati syahid itu adalah Hamzatu, Sayyidina Hamzah, Ammur Rasuli, yaitu paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aroda, dan bermaksud siapa Ubay bin Khalafin, Ubay bin Khalaf, an yaqtula, untuk membunuh ar-Rasula, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud ini, karena pasukan kaum muslimin dalam keadaan terdesak, sehingga Rasulullah juga terdesak, ada seorang kaum musyrikin, ada seorang musyrik, yaitu Ubay bin Khalaf, yang berencana, yang sudah dekat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadarabahu, lalu memukul kepada dia Ubay bin Khalaf, siapa ar-Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Rasulullah memukul Ubay bin Khalaf biharbatin, dengan suatu tongkat, kanat sababa halakihi, yang mana tongkat tersebut sababa halakihi, menjadi sebab kematian dia Ubay bin Khalaf. Rasulullah memukul dengan tongkat atau tumbak, ya, semacam tombak begitu, dipukul oleh Rasulullah, dan pukulan tersebut yang menjadi penyebab kematian Ubay bin Khalaf. Jadi ketika dipukul oleh Rasulullah tidak langsung mati, tapi kemudian dalam perjalanan pulang kembali ke Mekah, Ubay bin Khalaf ini di perjalanan mati akibat penyebabnya dipukul oleh Rasulullah dengan tumbak. Walam yaqtul ghairahu, dan tidaklah Rasul membunuh ghairahu, kepada selain Ubay bin Khalaf. Rasulullah tidak pernah membunuh kepada musuhnya meskipun dalam perang. Hanya satu kali saja, yaitu kepada Ubay bin Khalaf tadi. Wajurihat, dan terluka, rukbatar rasuli, kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka.
Wasyujja wajhuhu, dan terluka juga wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakusirat, dan patah apa? Rubaiyatuhu, gigi rubaiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gigi rubaiyah adalah gigi yang terletak antara gigi seri dan gigi taring. Nah, gigi ini juga patah. Wa thaniyatahu, dan kedua gigi seri Nabi juga patah. Wajurihat, dan terluka wajnatahu, kedua pelipis Nabi. Yang terluka dari Nabi itu tadi kedua lututnya, kemudian wajah beliau juga terluka, gigi rubaiyahnya patah, gigi saniyatahnya atau gigi serinya patah, juga wajnatah, kedua pelipis Nabi juga terluka. Wa usiba, dan terluka juga, mendapat musibah, man sabata ma'ahu, orang-orang yang tetap teguh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membarengi Nabi, min ashabihi, di antara para sahabatnya, bijarohatin, dengan banyak luka, kathiratin, bijarohatin kathiratin, dengan luka-luka yang banyak. Bukan hanya Rasulullah, tapi para sahabat yang membersamai Rasulullah ketika dalam keadaan terdesak, yang tetap teguh bersama Rasulullah, mendampingi Rasulullah, mereka juga banyak mendapatkan luka. Wa fi hadhihi sanati, dan pada tahun ini, yaitu tahun ketiga Hijriah, zawwaja, menikahkan siapa ar-Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibnatahu, putrinya. Pada tahun ini juga Rasulullah menikahkan putrinya, siapa namanya? Yaitu Ummu Kulthum. Menikahkannya Rasul kepada Utsman bin Affan. Menikahkan kepada Utsman bin Affan. Pada tahun ini Rasulullah juga menikahkan putrinya, yaitu yang bernama Ummu Kulthum, kepada Utsman bin Affan. Wa fiha, dan pada tahun ini juga, yaitu pada tahun ke-3 Hijriah, tazawwaja, menikah, Nabi menikahi, tazawwaja, Nabi menikahi Hafsah binta Umar bin Al-Khattab, menikahi Hafsah, putrinya Umar bin Al-Khattab. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Hafsah, putra Umar bin Khattab, ini terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Berarti Umar bin Khattab ini adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pernikahannya dengan Hafsah, putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah. Rasulullah juga menikahi Zainab, putri Khuzaimah al-Hilaliyah. Pada tahun ini juga sama, pada tahun ke-3 Hijriah. Wa fiha, dan pada tahun ini juga, ulida al-Hasanu, lahir Al-Hasan, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir pada tahun ini juga, pada tahun ke-3 Hijriah. Wa hurrimat, dan diharamkan khamr, tahriman qat'iyan, dengan pengharaman yang tegas. Pada tahun ini juga, pada tahun ke-3 Hijriah, terjadi pengharaman khamr dari Allah, turun ayat yang mengharamkan dengan tegas keharaman khamr, yang mana sebelumnya khamr itu masih diperbolehkan, namun pada keadaan tertentu. Dan bahkan pada awal-awalnya Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa khamr itu ada manfaatnya, namun banyak madaratnya. Lalu pada tahun ke-3 Hijriah ini juga turunlah larangan khamr secara tegas, bahwa khamr itu haram, tidak boleh dikonsumsi. Itu khulasah as-sanah al-thalithah, ringkasan tahun yang ketiga. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan pada bahasan nomor 13, judulnya as-sanah ar-rabi'ah minal hijrah, tahun ke-4 Hijriah. Apa saja yang terjadi, nantikan pada video-video berikutnya insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin.